Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi, saya berasal dari kelas 8 ELA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Adapun pembahasan yang pertama yaitu peraturan-peraturan umum mengenai keselamatan kerja. Yang pertama ada peraturan mengenai pelindung mekanik. Peralatan-peralatan yang mempunyai bagian-bagian yang berputar pada umumnya harus diberi pelindung mekanik guna mencegah terjadinya kecelakaan atas karyawan. Pelindung ini tidak boleh dibuka kecuali apabila perlu melakukan perbaikan atas alat yang dilindungi. Pelindung itu harus dipasang lagi pada tempat semulanya sebelum alat ini perbaiki itu dijalankan kembali. Dalam hal apapun, pelindung tidak boleh dibuka sebelum alat yang akan diperbaiki itu diberi tanda aman atau dikunci sebagaimana mestinya. Yang kedua, peraturan mengenai keadaan yang membahayakan. Apabila ditemukan suatu keadaan yang membahayakan atau kecelakaan di suatu tempat kerja, kejadian itu harus segera dilaporkan kepada atasan dan bagian PK dan KK. Ada pula peraturan mengenai penataan lingkungan kerja, yang keempat menggerombol, berolok-olok, dan bersanda gurau. Peraturan kelima mengangkat tali pengendali, alat perkakas tangan, api las, dan alat pelindung mata. Yang keenam ada peraturan mengenai membersihkan dengan udara dari kompresor atau udara pabrik. Yang ketujuh alat listrik, instrumen, dan elektronika. Yang kedelapan peraturan untuk orang jalan kaki dan sepeda. Yang kesembilan peraturan mengenai kerangan atau palep, scaffold atau perancah, tangga, dan bekerja di atas. Yang ke-10 peraturan mengenai pesawat angkat dan angkut, pemeliharaan pabrik, perbaikan mesin-mesin yang bergerak. Yang ke-11 peraturan mengenai memasuki tangki-tangki atau bejana-bejana dan peralatan lain. Dan terakhir mengenai peraturan tentang dapur api. Selanjutnya, pakaian dan alat pelindung saat bekerja. Yang pertama adalah pakaian kerja dan badge. Pakaian untuk kerja harus yang baik, rapi, dan bersih. Kemeja harus selalu dipakai, tidak boleh ditanggalkan selama bekerja, termasuk juga rambut harus rapi. Di samping itu, bahwa setiap memasuki area kerja, seluruh karyawan, kontraktor, dan anak perusahaan harus memakai tanda pengenal, baik tanda pengenal tetap yang dikeluarkan oleh Kompartemen SDM maupun tanda pengenal sementara yang dikeluarkan oleh Departemen Security. Yang kedua yaitu pakaian yang tersiram minyak atau zat-zat kimia. Pakaian yang tersiram minyak atau zat-zat kimia harus segera diganti atau segera dibersihkan untuk menghindari bahaya kebakaran dan gangguan terhadap kesehatan. Yang ketiga, pakaian yang terkena cat dan kain lap. Pakaian kena cat harus digantung di tempat terbuka dan keluarkan semua kain lap yang ada di dalam kantong celana atau baju untuk dijemur di tempat tertentu agar lokasi tersebut selalu tampak bersih dan indah. Yang keempat itu sepatu. Setiap karyawan yang ada di area kerja wajib menggunakan sepatu. Untuk karyawan yang bekerja di area pabrik diharuskan menggunakan sepatu safety shoes. Dilarang menggunakan sepatu yang bertelapak besi atau plat besi di daerah operasi yang banyak gas mudah terbakar. Yang kelima, cincin dan jam tangan. Pekerja yang disarankan untuk tidak memakai cincin saat bekerja guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang keenam, ada kacamata pelindung. Pakaian kacamata pelindung untuk menghindari luka pada mata sebagai akibat dan berbagai macam pekerjaan. Yang ketujuh ada alat pelindung pernapasan. Bergunakanlah alat pelindung pernapasan atau masker gas untuk menghindarkan tercium atau terhisapnya gas-gas yang dapat merusak alat pernapasan. Yang kedelapan ada topi pelindung dan tutup pengaman telinga. Pakai topi pelindung untuk menghindari kepala atas kejatuhan benda-benda dari atas, atau kepala terbentur, atau tersantuk benda keras atau besi. Topi-topi pelindung ini dapat diperoleh dari bagian PK dan KK dan harus dipakai di tempat-tempat yang membahayakan karena memungkinkan jatuhnya benda-benda dari atas. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu izin untuk melakukan pekerjaan yang membahayakan. Suatu izin melakukan pekerjaan yang membahayakan diberikan oleh petugas bagian PK dan KK dan disetujui oleh foreman senior, SIP atau asisten superintendent atau superintendent operasi. Yang selanjutnya ada petunjuk dalam keadaan darurat. Yang pertama yaitu keadaan darurat kecil adalah suatu keadaan darurat yang tidak dapat mempengaruhi unit-unit kerja lain, dapat diatasi oleh petugas ketiga serta
petugas tempat yang relatif tidak membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Juga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang berarti secara luas, serta hanya memerlukan evakuasi kecil sekitar tempat kejadian. Yang kedua, ada keadaan darurat besar. Adalah suatu keadaan darurat yang dapat mempengaruhi unit-unit kerja lainnya. Untuk penanggulangannya dapat diperlukan pengarahan tenaga yang banyak atau besar dan memerlukan waktu yang lama, serta keadaan tersebut dapat menyebabkan jatuhnya korban, cedera, serta kerusakan lingkungan secara luas dan diperlukan evakuasi dalam skala besar. Tanda keadaan darurat besar adalah berupa bunyi sirine yang berirama naik turun selama 15 detik tanpa selang waktu dan dibunyikan selama 5 menit. Tanda keadaan darurat besar akan diikuti dengan pemberitahuan melalui sirine, pegging, handy-talkie, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tindakan bila mendengar tanda keadaan darurat besar. Yang pertama, seluruh karyawan tempat kerja yang tergabung dalam penanggulangan dikerahkan menuju tempat kejadian untuk membantu pelaksanaan penanggulangan kejadian. Yang kedua, karyawan di unit kerja yang berada di kawasan industri PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang tidak membantu penanggulangan segera kembali ke tempat kerja masing-masing untuk memimpin dan melaksanakan instruksi dari atasannya. Yang ketiga yaitu perhatikan arah angin. Adapun yang keempat, bunyi dari sirine dapat dilihat dari kedua gambar ini, di mana gambar A merupakan sirine tanda aman, sama dengan tanda masuk, istirahat, dan pulang kerja. Sedangkan sirine yang kedua yaitu tanda keadaan darurat. Baiklah, yang selanjutnya, hal-hal yang dikerjakan jika kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu pertolongan pertama. Jika si korban luka berat sekali, janganlah mencoba untuk memindahkan si korban jika tidak dibawa pengawasan dokter atau orang yang berpengalaman. Kecuali apabila ada api atau benda-benda lain yang dapat lebih membahayakan sehingga mengakibatkan si korban bertambah menderita. Dalam hal-hal tersebut, perlulah si korban dipindahkan ke tempat aman dan diberikan pertolongan pertama seperlunya. Kemudian segera dibawa ke rumah sakit gawat darurat atau emergensi. Yang kedua yaitu kotak obat P3K. Persediaan obat-obatan P3K disediakan untuk pertolongan pertama. Pada kecelakaan untuk itu, setiap unit kerja harus ada kotak P3K tersebut lengkap dengan isinya. Yang ketiga, laporan kecelakaan kerja. Setiap kecelakaan walaupun bagaimana ringannya yang diderita, dalam pekerjaan harus segera dilaporkan kepada atasan langsung. Selanjutnya, ia akan dan harus melaporkannya ke Departemen K3 dan LH pada formulir yang disediakan. Untuk itu, hal ini adalah penting untuk si korban. Sebab bila kecelakaan itu tidak dilaporkan pada waktu itu, maksimal 2 kali 24 jam, dan hal tersebut bila di belakang hari ternyata menyebabkan kehilangan hari kerja dan biaya pengobatan, maka karyawan perlu membuktikan dengan memakai saksi bahwa kecelakaan itu memang terjadi sesungguhnya, agar dapat diterima oleh pihak asuransi. Dan yang keempat yaitu poster keselamatan atau safety poster. Poster keselamatan atau safety poster dipasang untuk tujuan memberi pemberitahuan, pengarahan, bimbingan, dan perhatian kepada semua karyawan guna mencegah terjadi bahaya kecelakaan atau kebakaran. Poster tersebut jangan dirusak atau dipindahkan ataupun disalahgunakan. Yang terakhir adalah kesehatan kerja. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan calon karyawan atau calon karyawan diharuskan memenuhi persyaratan kesehatan tertentu yang ditetapkan perusahaan guna menentukan apa calon tersebut dapat diterima atau tidak sebagai karyawan. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Kesimpulan hasil pemeriksaan yang menentukan calon diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Untuk calon karyawan, A. Yang sesuai atau fit untuk semua jenis pekerjaan, B. Sesuai atau fit untuk jenis pekerjaan tertentu, dan C. Tidak sesuai untuk semua jenis pekerjaan atau tidak baik. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan tahunan karyawan atau general check-up. Setahun sekali kepada setiap karyawan dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan tujuan untuk mendeteksi adanya penyakit secara dini dan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan karyawan menjelang pensiun. Karyawan yang akan memasuki masa pensiun perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatannya sebelum menjalani pensiun. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan khusus. Unit kerja dengan paparan debu dan debu urea, paparan bising dan paparan bahan kimia, jenis pekerjaan dengan paparan bahan radioaktif, penyelam, petugas kantin perusahaan, dan petugas pest control. Dan yang terakhir yaitu penyakit menahun dan cedera akibat kecelakaan yang disertai cacat fisik atau mental. Karyawan yang menderita penyakit menahun dan cedera perlu dilakukan pemeriksaan dan perawatan kesehatan guna menentukan derajat kesehatan
yang dikaitkan sesuai dengan peraturan jam sostek. Baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya ingin bercerita tentang sedikit pengalaman saya ketika melakukan kegiatan magang di PT Pupuk Surya Palembang. Di mana pada saat magang saya ditempatkan di dua departemen atau di pabrik yang berbeda. Di mana di bulan pertama saya ditempatkan di pabrik 1B, tepatnya di departemen listrik, dan bulan kedua dan ketiga saya ditempatkan di pabrik pengemasan pupuk urea, tepatnya di Departemen Instrumen. Dari kedua pabrik ini memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Yang pertama yaitu dari segi keamanan, di mana di pabrik pengemasan pupuk urea itu keamanannya lebih ketat dibandingkan dengan di pabrik 1B. Kenapa? Karena di pabrik pengemasan pupuk urea itu masih banyak terdapat buruh atau bukan karyawan tetap. Dan di pabrik pengemasan pupuk urea itu sendiri sering terjadi kehilangan, seperti kehilangan barang elektronik berupa handphone dan laptop. Dan apabila kita membawa tas atau ransel ke pabrik pengemasan pupuk urea, maka tas atau ransel kita tersebut akan ditahan oleh satpam di pos satpam sampai kita pulang. Dan perbedaan yang kedua yaitu di bagian hazardnya teman-teman. Di pabrik pengemasan pupuk urea itu hazardnya dapat kita lihat. Seperti misalnya ada mobil forklift yang ingin membawa pupuk karungan yang ingin disusun di gudang. Nah, kita bisa melihat bahaya tersebut agar kita tidak tertabak oleh forklift itu sendiri, kita bisa menghindar. Dan di pengemasan pupuk urea itu tersendiri banyak jalan yang tergenang oleh pupuk urea yang cair dan jalan tersebut licin. Kita dapat melihat bahaya tersebut supaya kita tidak terjatuh atau tergelincir. Sedangkan di pabrik 1B itu tersendiri hazardnya tidak bisa kita lihat teman-teman. Kita tidak tahu kalau tangki-tangki atau bejana-bejana pada pabrik 1B itu bocor atau meledak, kan kita tidak bisa melihatnya. Nah, baik itulah beberapa dari perbedaan dari pengalaman saya magang. Setelah itu, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.